Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis, Ibu Eka Yulianti SEMSI. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Siti Nur Fatmah dengan NIM 043, Cindy Siti Karmila dengan NIM 047, Devana Balkis Titania dengan NIM 060, Alfitaria Alfatnur dengan NIM 061, dan saya sendiri Rina Mariani dengan NIM 038. Di sini kami akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai studi kelayakan bisnis pada produk Mujivi. Yang selanjutnya yaitu latar belakang. Pada dasarnya, suatu bisnis akan mengupayakan para pelanggannya agar merasa puas. Setiap bisnis atau pelaku usaha yang tidak menganalisis keinginan dan kepuasan pelanggannya akan kalah dalam persaingan bisnis yang ada. Salah satu bisnis yang banyak digeluti pada saat ini yaitu dalam bidang kuliner, khususnya minuman. Banyaknya bisnis baru yang serupa dengan varian yang berbeda tentunya perlu regulasi dan izin, termasuk izin kesehatan, izin lingkungan, serta pemahaman aturan pajak dan perizinan lokal menjadi aspek penting yang harus dipertimbangkan. Yang selanjutnya yaitu identifikasi masalah dan tujuan. Identifikasi masalah yang pertama, industri makanan dan minuman apa saja yang belum ada di Kota Cimahi yang mempunyai kesempatan usaha yang baik. Yang kedua, bagaimana kesempatan usaha pembangunan bisnis Mojipi apabila dijalankan di Kota Cimahi dilihat dari aspek pasar dan pemasaran, aspek teknis dan produksi, aspek keuangan, aspek manajemen, aspek ekonomi dan sosial, dan aspek hukum. Yang selanjutnya yaitu tujuan. Yang pertama, untuk mengetahui dan menganalisis industri makanan dan minuman yang belum ada di Kota Cimahi dan mempunyai kesempatan usaha yang baik. Tujuan yang kedua yaitu untuk mengetahui dan menganalisis kesempatan usaha pembangunan bisnis Mojipi yang dilihat dari berbagai aspek, yaitu aspek pasar dan pemasaran, aspek teknis dan produksi, aspek keuangan, aspek manajemen, aspek sosial dan ekonomi, serta aspek hukum. Yang selanjutnya yaitu introduction. Mojipi adalah salah satu usaha minuman yang termasuk dalam kluster makanan dan minuman di Kota Cimahi. Minuman Mojivi menggunakan bahan dasar soda dengan buah segar. Yang selanjutnya yaitu strategi inti pemasaran. Dengan menggunakan harga yang murah, sehat, dan berkualitas tinggi. Yang selanjutnya yaitu tujuan pemasaran, menciptakan minuman halal dan sehat yang dapat dikonsumsi oleh semua kalangan. Yang selanjutnya yaitu aspek pasar dan pemasaran, terdiri dari permintaan, penawaran, dan harga. Untuk permintaannya sendiri di Indonesia, khususnya di Kota Cimahi, Bandung, dan sekitarnya, banyak sekali pencinta minuman berasa seperti pada usaha minuman Mojivi ini yang terdiri dari berbagai varian rasa. Yang kedua yaitu penawaran. Perkembangan penawaran saat ini telah banyak minuman berasa berbagai varian dengan harga kompetitif. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan penawaran yang memberikan nilai lebih tinggi bagi konsumen, seperti inovasi minuman yang menggunakan selai berbahan dasar buah segar dan diproduksi sendiri. Yang selanjutnya yaitu harga. Harga minuman Mojivi yaitu 15.000, sedangkan minuman sejenis di kota lain mencapai 20.000 hingga 45.000. Yang selanjutnya yaitu analisis SWOT, terdiri dari kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Kekuatannya yaitu memiliki banyak varian rasa, bahan baku premium, dan higienis. Untuk peluangnya, personalisasi minuman, pemilihan campuran bahan sesuai dengan keinginan. Untuk kelemahannya yaitu kurangnya promosi, tempatnya kurang strategis. Ancamannya, banyak produk serupa di sekitar tempat usaha Mojivi. Terdapat produk sejenis dengan harga yang lebih murah. Selanjutnya yaitu bauran pemasaran pada usaha Mojivi. Yang pertama yaitu produk. Usaha minuman Mojivi menghasilkan produknya dengan menggunakan kemasan menarik. Yang kedua adalah price, di mana untuk menghitung biaya bahan baku satu kali produksi yaitu terdiri dari jenis bahan baku, Sprite, dan air galon dengan kuantitas satuan harga serta total harga seperti yang telah tercantum pada layar. Maka dari itu, kita dapat mengetahui total bahan baku sebesar 1.500. Yang selanjutnya yaitu bahan penolong yang terdiri dari selasih, buah lemon, sirup leci dengan kuantitas satuan harga serta total harga seperti yang telah
tercantum pada layar. Perkenalkan, nama saya Cindy Siti Carmila dengan NIM 047. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi lanjutan yaitu price, di mana terdapat bahan baku yaitu sirup stroberi, sirup blueberry, sirup mangga, jelly, gula cair, ice cream, topping stroberi dengan masing-masing kuantitas 1 dan satuan harga serta total harga seperti yang telah tercantum pada layar dengan total bahan penolong yaitu sebesar Rp9.250. Lalu ada BOP tetap yang terdiri dari cup, sealer, sedotan, kresek, dan listrik dengan kuantitas, harga, serta total harga seperti yang telah tercantum pada layar. Dengan begitu kita dapat mengetahui total BOP tetap yaitu sebesar Rp3.850. Total BOP yaitu sebesar Rp14.600, sehingga didapat HPP untuk 40 unit sebesar Rp584.000 dan HPP per unit sebesar Rp14.600. Lalu untuk fixed cost dengan keterangan mesin press, blender, gunting, kursi, meja kasir, ice maker, kulkas, timbangan, gelas takar, dispenser cup, dispenser galon, sendok garpu, laptop, spanduk dengan kuantitas, harga, serta biaya yang telah tercantum pada layar. Dengan begitu, kita dapat mengetahui total fixed cost yaitu sebesar Rp64.890.000 dengan biaya variable cost yaitu tenaga kerja 3 orang dengan harga Rp700.000. Untuk total biaya variable cost yaitu sebesar Rp2.100.000. Lalu selanjutnya ada promosi. Promosi yang dilakukan yaitu secara online dan offline. Untuk promosi secara online dilakukan melalui sosial media berupa Instagram. Sedangkan promosi offline dilakukan dengan sistem direct sale, di mana promosi difokuskan secara langsung kepada masyarakat atau konsumen. Lalu ada place. Outlet Mojivy berlokasi di Jalan Ria, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi, Jawa Barat. Berlokasi strategis karena dekat dengan pusat kota, yaitu alun-alun Cimahi dan Ramayana. Lalu di sini ada STP. Yang pertama, segmentasi pasar. Segmentasi produk usaha minuman Mojivy adalah pasar konsumen dengan karakteristik yang pertama itu ada geografis di wilayah Cimahi dan Bandung. Demografis untuk usia 7 hingga 60 tahun, jenis kelamin laki-laki dan perempuan, kelas sosial untuk semua kalangan. Psikologis yaitu menyukai minuman segar berbahan dasar buah. Yang kedua ada target pasar. Target pasar yang ingin dicapai oleh UMKM ini yaitu secara menyeluruh, mulai anak-anak hingga dewasa, karena minuman Mojivy memproduksi untuk dikonsumsi oleh berbagai usia. UMKM ini sudah mempunyai pelanggan tetap, yaitu para reseller di luar kota Cimahi, sehingga usaha minuman ini dapat disebut dengan kemitraan. Yang ketiga ada positioning. Positioning pada produk Mojivy yaitu sebagai minuman yang enak, menyegarkan ketika merasa haus, dan minuman yang cocok untuk menemani ketika mengerjakan tugas sekolah maupun kuliah. Dengan harga yang terjangkau, Mojivy memiliki moto yaitu Good Mood, Good Taste. Baik, yang selanjutnya ada aspek teknis dan teknologi. Yang pertama ada pemilihan lokasi, yaitu ketersediaan bahan mentah, letak pasar yang dituju, tenaga listrik dan air, suplai tenaga kerja, dan fasilitas transportasi. Yang kedua ada skala operasi, yang terdiri dari perkiraan penjualan per hari, per bulan, dan per tahun. Untuk perkiraan penjualan per hari yaitu 15.000 dikali 35 cup, didapatkan 525.000. Untuk perkiraan penjualan per bulan yaitu Rp525.000 dikali 30 hari, didapatkan Rp15.750.000. Untuk perkiraan omset penjualan per tahun yaitu Rp15.750.000 dikali 12 bulan, didapatkan Rp189 juta. Yang ketiga ada mesin dan equipment. Mesin yang digunakan untuk memproduksi minuman Mojivy yaitu blender, ice maker, dan cup sealer. Yang keempat ada fasilitas dan layout yang terdiri dari ruang depan dan ruang utama. Yang terakhir ada teknologi, yaitu menggunakan alat-alat teknologi seperti cup sealer, blender, ice maker, dan kulkas.
Lalu selanjutnya ada aspek lingkungan hidup. Yang pertama, untuk dapat membuka usaha Mojivy ini harus mendapatkan pedoman AMDAL dari Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Cimahi untuk dijadikan sebagai pedoman dan tata cara pembangunan usaha dan operasional izin usahanya. Yang kedua, yaitu Mojivy berencana menerapkan program Go Green dalam pelaksanaan bisnisnya. Contohnya itu dengan cara memisahkan tempat sampah organik dan non-organik yang sudah biasa dilakukan oleh perusahaan-perusahaan lainnya. Selain itu, untuk kantong kresek pada minuman Mojivy akan menggunakan bahan ramah lingkungan yang berbahan dasar singkong dan sedotan yang terbuat dari kertas, sehingga mudah terurai untuk meminimalisir plastik. Saya Alfitari Alfatnur dengan Ahirani 061 akan menjelaskan tentang aspek legal atau hukum. Aspek hukum bertujuan untuk keabsahan, kesempurnaan, dan keaslian dokumen-dokumen yang dimiliki. Hal yang perlu diperhatikan saat akan membuka bisnis minuman Mojivy di Kota Cimahi. Yang pertama, bentuk usaha. Bentuk usaha yang akan digunakan oleh bisnis minuman Mojivy adalah CV. Yang kedua, perizinan atau legalitas. Yang pertama ada akta pendirian, surat keterangan domisili usaha, NPWP, pengesahan peradilan, SIUP, dan TDP. Yang ketiga, jaminan sumber dana. Usaha minuman Mojivy menggunakan jaminan tanah dan bangunan. Yang keempat, halal MUI. Usaha minuman Mojivy telah terverifikasi halal MUI, sehingga bahan yang digunakan dalam pembuatan minuman Mojivy telah teruji dan terjamin halal. Selanjutnya, aspek manajemen dan organisasi. Yang pertama, perencanaan proyek. Rencana proyek usaha minuman Mojivy ini akan dilakukan pembangunan pada tanggal 1 Januari 2024 yang membutuhkan waktu 6-8 bulan. Penjadwalan proyek yaitu yang pertama, mengurus perizinan usaha, memberi peralatan dan bahan-bahan, pembuatan layout, melaksanakan pembangunan dan penambahan fasilitas, melakukan promosi, melakukan grand opening. Selanjutnya, pengawasan proyek. Pengawasan proyek pada usaha Mojivy ini yaitu melakukan monitoring dan pengecekan. Yang pertama, perencanaan. Bisnis Mojivy bentuk usahanya jangka panjang, maka terdapat tahapan-tahapan yang akan dilakukan. Yang kedua, pengorganisasian. Struktur organisasi akan memudahkan para anggotanya untuk melihat bagaimana organisasi disusun dan melihat tugasnya masing-masing secara jelas. Yang ketiga, actuating. Kegiatan pengarahan dilakukan untuk menginformasikan standar kerja dan langkah-langkah yang harus dilaksanakan karyawan dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Dan yang keempat, controlling. Proses yang dilakukan dalam memastikan seluruh kegiatan yang berada di outlet Mojivy telah dilaksanakan dengan baik dan berjalan sesuai target yang ditetapkan. Selanjutnya, alat perencanaan proyek. Berikut kegiatan yang akan dilakukan dari bulan Januari sampai Agustus 2024, yaitu mengurus perizinan usaha, membeli peralatan dan bahan-bahan, pembuatan layout, melaksanakan pembangunan, penambahan fasilitas, melakukan promosi, dan melakukan grand opening. Berikut struktur organisasi pada bisnis Mojivy. Yang pertama, owner. Owner bertanggung jawab untuk mengawasi semua aspek pengelolaan usaha minuman Mojivy. Yang kedua, kepala bagian. Kepala bagian memiliki tanggung jawab yang sangat besar untuk menyelesaikan berbagai masalah dan juga mengawasi pelaksanaan proses produksi. Yang ketiga, keuangan. Bagian keuangan atau kasir bertanggung jawab melayani pembayaran yang dilakukan pelanggan dan melakukan kegiatan pengelolaan dana. Yang keempat, bagian produksi. Bagian produksi bertanggung jawab untuk menghasilkan produk dan membantu proses pembuatan, pengemasan minuman Mojivy. Selanjutnya, aspek keuangan. Diasumsikan bahwa investasi awal usaha Mojivy adalah sebesar Rp235.390.000 dengan rincian sebagai berikut. Biaya pembelian aktiva tetap. Yang pertama, pembelian tanah untuk lokasi outlet Mojivy sebesar 50 juta. Yang kedua, biaya bangunan dan prasarana, yaitu bangunan kantor, tempat produksi, dan toilet, dengan jumlah biaya sebesar 117 juta. Yang ketiga, biaya pembelian peralatan, yaitu laptop, mesin press, blender, meja, kursi, meja kasir, ice maker, kulkas, timbangan, gunting, gelas takar, dispenser cup, dispenser galon, spanduk,
sendok garpu koktail dengan jumlah biaya sebesar 64.890.000. Saya Siti Nur Fatmah dengan akhiran NIM 043 akan menjelaskan poin selanjutnya dari aspek keuangan, yaitu inventaris kantor. Yang dimana inventaris kantor di sini terdiri dari meja dengan kuantitas 1, kursi dengan kuantitas 2, komputer dengan kuantitas 1, lemari serta rak dengan kuantitas 1, sehingga dapat ditotalkan dengan jumlah Rp3.500.000. Untuk jumlah kebutuhan investasi dari usaha Mojivi ini yaitu sekitar Rp235.390.000 yang dimana terdiri dari dana yang tersedia yaitu dari modal yaitu sekitar Rp94.156.000 dan juga dana pinjaman yaitu sekitar Rp141.234.000. Nah, dari kebutuhan investasi tersebut dapat digambarkan secara garis besar, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kebutuhan investasi akan digunakan untuk pembelian tanah lokasi Mojivi, yaitu sekitar Rp50 juta. Lalu yang kedua, untuk biaya bangunan dan juga prasarana, yaitu sekitar Rp117 juta. Lalu yang ketiga akan digunakan untuk biaya pembelian peralatan, yaitu sekitar Rp64.890.000. Lalu selanjutnya untuk inventaris kantor yaitu dengan jumlah Rp3.500.000. Lalu selanjutnya untuk jumlah kebutuhan dana yaitu sekitar Rp235.390.000. Lalu dana sendiri sekitar 40%, yaitu dengan jumlah Rp94.156.000. Lalu yang terakhir dana pinjaman dari bank yaitu 60% dengan jumlah Rp141.234.000. Nah, berdasarkan tabel yang sudah saya jelaskan bahwa tingkat kebutuhan investasi dalam membangun usaha Mojivi ini yaitu sekitar Rp235.390.000 yang dimana terdiri dari sumber dana yang digunakan yaitu dari modal sekitar 40% dan juga dari 60% dari modal pinjaman bank. Yang sehingga tingkat keuntungan yang diharapkan atau ditetapkan oleh perusahaan yaitu sekitar 15%. Lalu selanjutnya menganalisis proyeksi pendapatan Mojivi yang dimana Mojivi ini jam operasionalnya sekitar jam 9 sampai jam 8 malam dengan hari openingnya itu tiap hari Senin sampai Minggu, yang dimana harga produk Mojivi ini sekitar Rp15.000. Untuk itu, kita akan menghitung total pendapatan usaha Mojivi ini, yaitu 15.000 dikali 100. 100 itu adalah kisaran target yang ditetapkan oleh usaha Mojivi per harinya, yaitu 100. Jadi 15.000 dikali 100 dikali 336 hari, sehingga dapat ditotalkan dengan total Rp504 juta untuk per tahunnya dan juga Rp151.200.000 untuk pendapatan per bulannya. Selain itu, perusahaan menawarkan keuntungan sekitar 10% dari pendapatan usaha Mojivi ini, sehingga dapat dilihat dari tabel selanjutnya, yaitu harga produk Mojivi kisaran 5 tahun periode, yaitu yang pertama pada tahun 2024 yaitu sekitar Rp504 juta.
Lalu selanjutnya estimasi pendapatan pada tahun 2025 yaitu sekitar Rp554.400. Lalu selanjutnya untuk tahun 2026 yaitu sekitar Rp609.840. Lalu selanjutnya untuk tahun 2027 total estimasi pendapatannya yaitu sekitar Rp670.824. Lalu selanjutnya untuk tahun 2028 dengan total estimasi pendapatan yaitu sekitar Rp737.906.400. Lalu selanjutnya menganalisis estimasi biaya operasional yang dimana terdiri dari gaji pegawai selama 5 tahun. Yang pertama pada tahun 2024 yaitu sekitar 97.500. Lalu untuk tahun selanjutnya dapat dilihat pada tabel berikut ini. Lalu untuk poin kedua dari estimasi biaya operasional yaitu biaya listrik dan juga air yang dimana pada tahun 2024 ini yaitu sekitar 12 juta rupiah. Lalu untuk selanjutnya dapat dilihat dari tabel berikut. Lalu yang poin ketiga dari estimasi biaya operasional yaitu terdiri dari biaya penyusutan aktiva tetap yang dimana pada tahun 2024 yaitu sekitar Rp29.342.400. Selanjutnya dapat dilihat pada tabel. Lalu yang selanjutnya biaya promosi yang dimana terdiri dari 12 juta rupiah pada tahun 2024 dan tahun-tahun berikutnya dapat dilihat pada tabel. Nah, berdasarkan data di atas yang sudah saya jelaskan, maka dapat disajikan proyeksi laba rugi pada usaha Mojivy yaitu sebagai berikut, yang dimana terdiri dari pendapatan usaha pada tahun 2024 yaitu sekitar 504 juta rupiah. Untuk tahun 2025 dan tahun-tahun selanjutnya dapat dilihat dan juga dibaca pada tabel ini. Lalu selanjutnya untuk gaji pegawai pada tahun 2024 yaitu sekitar Rp97.500.000. Lalu untuk tahun 2025 dan juga tahun-tahun berikutnya dapat dilihat dan juga dibaca pada tabel ini. Lalu selanjutnya untuk biaya listrik dan air sekitar 12 juta rupiah. Untuk tahun berikutnya dapat dilihat dari tabel berikut ini. Lalu untuk biaya penyusutan aktiva tetap sekitar Rp29.342.400. Lalu untuk biaya promosi pada tahun 2024 yaitu sekitar 12 juta rupiah dan biaya operasional yaitu sekitar Rp150.842.400. Untuk tahun-tahun selanjutnya yaitu dapat dilihat pada tabel berikut. Untuk selanjutnya, laba bersih sebelum pajak ini dihasilkan dari total pendapatan usaha sampai dengan beban operasional dapat dijumlahkan dengan hasil Rp353.157.600. Lalu untuk pajak penghasilan yaitu sekitar 20% yang dapat dihasilkan dari laba bersih sebelum pajak dikali 20% sehingga dapat ditotalkan sekitar Rp73.520. Untuk selanjutnya yaitu laba bersih setelah pajak ini dihasilkan dari laba bersih sebelum pajak dikurangi pajak penghasilan yaitu sekitar 20%, maka dapat dihasilkan dengan total Rp222.554.80. Lalu untuk penyusutan aktiva tetap sendiri itu dapat dilihat dari tabel-tabel sebelum ini yang sudah dijelaskan. Lalu untuk cash flow ini didapatkan dari laba bersih setelah pajak ditambah penyusutan aktiva tetap sehingga dapat dijumlahkan dengan jumlah
1.696.480. Saya Devana Balkis Titania dengan NIM akhir 060. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan mengenai aspek keuangan yang ada analisis kelayakan investasi. Yang pertama yaitu payback period. Di sini ada investasinya Rp235.390.000 dengan cash flow tahun pertamanya itu Rp311.696.480.000. Dan selanjutnya di sini itu ada payback periodnya itu 5 tahun, lalu ditambah dengan Rp272.543.477 dibagi 507.843.477 dikali 1 tahun. Dengan total 5 tahun ditambah 0,536 dengan hasil 5,54 tahun. Di mana untuk 5,54 tahun ini mengembalikan investasi yang telah dikeluarkan dalam membangun usaha Mojivi. Selanjutnya itu present value pada tahun 2024 di sini cash flow-nya itu Rp311.696.480.000 dengan DF 15%-nya itu 0,870 dengan present value-nya itu Rp271.175.937 dan selanjutnya hingga 2028. Lalu selanjutnya ini ada TPV-nya itu yaitu Rp1.296.712.623 dengan investasi Rp235.390.000 dengan NPV-nya itu Rp1.061.322.623 dengan NBCR-nya itu 5,778 di mana tingkat return yang diharapkannya itu kan 15%. Maka jumlah investasi dari tahun 2024 hingga 2028 itu menghasilkan NPV Rp1.061.322.623 yang berarti net present value-nya itu positif. Berarti investasi Mojivi ini tuh menguntungkan untuk dilaksanakan. Lalu selanjutnya itu ada internal rate of return pada tahun 2024. Ininya cash flow-nya itu Rp311.696.480 dengan DF 15%, yaitu 0,870 dengan P-value itu Rp271.175.937. Dan selanjutnya, nah ininya tuh TPV positif dengan hasil Rp1.296.712.623 dengan investasi Rp235.390.000 dengan NPV positifnya itu Rp1.061.322.623. Lalu selanjutnya ada DF 115%. Pada tahun 2024 itu DF-nya 0,465 dengan P-value-nya itu Rp126.096.810.000 dengan TPV-nya itu Rp244.388.275 dengan investasi Rp235.390.000 dengan NPV negatif Rp11.725.000 dengan rumusan IRR yaitu RR ditambah NPV-RR dibagi TPV-RR ditambah TPV-RT lalu dikali RR dikurangi RT.
di sini tuh RR-nya tuh 15%. Lalu ditambah NPV RR-nya itu 235.390.000 dengan dibagi TPV RR-nya itu 1.296.612.623 rupiah ditambah TPV RT-nya itu 224.388.275 rupiah dengan RR 15% dan dikurangi dengan RT-nya itu 115 dengan hasil IRR 15,32%. Lalu selanjutnya di sini ada profitability index, di mana profitability index-nya itu 1.296.712.623 rupiah dibagi 235.390.000 rupiah dengan hasil 5,50878 sekian, dengan artian bisnis ini layak untuk dijalankan karena profitability index-nya itu lebih dari 1. Di sini tuh analisis Mojivi ini layak untuk dijalankan bila dilihat dari analisis aspek keuangannya, karena payback periodnya menunjukkan bahwa hasil investasinya akan kembali jika usaha telah berjalan 5,54 tahun, dengan NPV yang dihasilkan positif, dengan hasil 1.061.322.623.000 rupiah, dengan profitability index-nya itu menunjukkan lebih dari 1, yaitu 5,508. Dan IRR yang dihasilkannya itu adalah 15,32%. Dan dari hasil analisis mengenai kelayakan usaha Mojivi ini, dapat disimpulkan bahwa usaha layak dilakukan bila dilihat dari aspek keuangan, karena memenuhi kriteria yang telah ditentukan. Lalu selanjutnya itu ada aspek ekonomi dan sosial, merupakan pengaruh apa yang akan terjadi dengan adanya perusahaan ini, khususnya di bidang perekonomian masyarakat, tempat masyarakat. Jadi di sini itu ada analisis aspek ekonomi. Yang pertama itu ada peningkatan pendapatan daerah atau nasional. Guna meningkatkan pendapatan pemerintah Kota Cimahi dari sektor perdagangan, maka pemerintah itu perlu memperkuat promosi kuliner untuk menarik lebih banyak pembeli yang dapat mendorong pertumbuhan bisnis minuman lokal. Lalu selanjutnya itu ada penambahan dan pemerataan kesempatan kerja. Dengan bukanya usaha minuman Mojivi ini tuh akan memperluas lapangan kerja khususnya bagi warga Cimahi. Lalu selanjutnya ada pengaruh proyek bisnis terhadap industri lain. Dengan pengaruh terhadap industri lain itu akan berdampak positif khususnya pada usaha makanan dan minuman hingga perusahaan jasa, di mana untuk membuat minuman Mojivi ini membutuhkan bahwa bahan baku buah-buahan dan soda memerlukan kerjasama dengan pemasok dari perusahaan makanan ataupun minuman. Lalu di sini tuh ada aspek sosial. Yang pertama itu ada semakin ramai daerah tersebut. Dengan munculnya minuman Mojivi ini akan menjadikan Kota Cimahi sebagai salah satu tempat pilihan untuk kunjungan kuliner bagi pencinta kuliner, bahkan wisatawan yang sedang berkunjung di daerah Cimahi, di Kota Cimahi. Lalu selanjutnya ada memberikan pengaruh positif. Dengan adanya usaha Mojivi ini akan memberikan pengaruh positif pada masyarakat, karena akan mendorong mereka untuk terjun dalam bisnis atau bidang bisnis makanan ataupun minuman lokal, serta wisata lain itu yang berada di luar Kota Cimahi itu bisa mengenal dan tahu bahwa kota kecil Cimahi juga memiliki beragam makanan dan minuman yang unik dan sehat. Lalu kesimpulannya,
Dengan adanya bisnis Mojivy ini, diharapkan bisnis ini tidak hanya diminati oleh berbagai kalangan masyarakat, tetapi juga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat daerah Kota Cimahi dengan mempertimbangkan semua aspek kelayakan bisnis. Diharapkan bisnis ini dapat berjalan dengan baik, meningkatkan profitabilitas perusahaan, dan memberikan manfaat yang saling menguntungkan bagi masyarakat, investor, industri transportasi, dan pemerintah daerah Kota Cimahi. Lalu dilihat dari hasil analisis berdasarkan aspek keuangannya, proyek ini tuh dikatakan layak untuk dijalankan karena kami menargetkan uang investasi itu akan kembali dalam 5 tahun setelah proyek ini berjalan. Baik, sekian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila ada pemaparan yang salah, kata-kata kami yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.